enaknya? Pegel. Tiba-tiba nanya enak apa ya? Enak habis Aduh, istirahat loh. aku mau dipijet dong. Ini pegel-pegel banget Ya nih, iya, sering makanya. nyeri-nyeri. Itu yang kita omongin tadi, Iya yang kan, pemirsa nggak belum. tahu. lupa. Enak itu enak dipijet kalau lagi sakit-sakit, pegel-pegel. Iya. Dari bahu dan lengan. Gimana nih solusinya nih? Nah, itu memang ada namanya orang bilang pijat ya. Pijat ini apakah benar bisa melegakan itu? Apakah nggak bisa bikin cedera? Sudah ada ahlinya nih, Dokter Ibrahim Agung, spesialis kedokteran rehabilitasi, fisik rehabilitasi ya. Dokter Ibrahim Agung. Halo, Kita Dok. boleh panggil Dokter Ibra nggak ya? Silakan. Biar lebih Kayak enak pemain aja. bola ya, Dokter Ibra. Dokter Ibra. Iya, Dok. Ya, Dok, seringkali memang orang itu kalau rasa udah pegel-pegel dengan berbagai cara dia bisa Betul. pijit dirinya sendiri. Betul. Nah, hanya apakah itu efektif dan yang benar itu bagaimana, Dokter? Ya, jadi memang urusan pijit memijat ini adalah urusan tradisional di Indonesia ya. Rata-rata sebelum ke dokter pasti dicoba dipijat dulu. Kalau ditanya, ibu sudah diapain? Saya sudah diurut. Ibu sudah dikemanain? Saya sudah dibawa ke dukun urut dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya karena kita banyak bahas topik tentang pundak dan bahu, ini adalah bagian otot atau bagian area tubuh yang paling sering mengalami masalah. Ya, apalagi zaman sekarang orang kan banyak texting ya, banyak main HP, texting, hacking, senangnya dia semakin menunduk. Atau membawa beban yang berat, misalnya membawa tas berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang pemijatan cukup efektif untuk mengurangi jika masalahnya adalah otot. Nah, namun nanti saya akan sharing, ternyata masalahnya itu bukan hanya otot, tapi bisa sendi, bisa namanya tendon. Tendon tuh ujungnya otot yang menempel ke tulang. Nah, bisa juga namanya ligamen dan lain sebagainya. Tentunya itu tidak bisa hanya dengan dipijat untuk bisa mengatasi masalahnya. Nah, ini dia ditunggu-tunggu nih, bahwa ternyata penyebab sakit-sakit itu bukan cuma pegal otot aja. Betul, Memang ternyata betul mungkin masalah sekali. sendi dan Betul. juga tadi ya tulangnya tadi itu. Nah, Iya. coba nih gimana jadi berarti caranya kita menyelesaikan masalah tersebut? Ada gerakannya? gerakan tertentu. Teknik Ya. pemijatannya ada? Baik, nanti Langsung kita pegain coba. aja. Kita Langsung, coba. Saya. Kok keduluan ya? Aku baru mau iya tadi barusan. Aku kebetulan lagi pegel. Waduh, Iya, kita iya. padahal biasa kan kalau misalnya pakai apron ya, Iya, kalau iya. mau ke cat ya. Ya, karakterisasi Kalau ya. Mbak Intan ngapain biasanya? Yang bikin pegel ngapain? Beban hidupnya mungkin beratnya. Tolong apabila Oh, ada hiking yang kan? ingin- Hiking ya? Iya, Hiking iya. kan? Iya. Oke, oke. Biasanya ini memang saat ini lagi banyak ya. Cuman saya akan tunjukkan, pertama kita coba bedakan. Ini namanya bahu ya. Ini adalah gelang bahu dan ini adalah pundak. Nah, itu yang pertama kita harus bedakan. Jika masalahnya adalah di pundak, kemungkinan besar adalah otot berarti. Sedangkan kalau masalahnya di bahu, ini kemungkinan besar adalah sendi. Nah, tadi sudah ditampilkan, kalau di sendi harus hati-hati karena kita berisiko mengalami frozen shoulder atau sendi bahu yang beku. Keluhannya apa? Biasanya adalah, ini kan kita bisa, maaf, relax aja, oke. Ini bisa naik sampai ke atas, kira-kira 180 derajat, oke, lemesin. Ke belakang kita juga bisa, saya aja yang gerakin ya. Oke, ke samping juga bisa ya. Terus gerakan ini juga bisa, tekuk sedikit. Oke. Ke atas dan ke bawah ini bisa full semua gerakannya. Ketika terjadi frozen shoulder, maka ada gerakan yang terbatas. Misalnya hanya bisa segini saja. Karena mentok ini, nyangkut. Kemungkinan besar itu Oh, dia adalah beku, Dok? betul, sendinya beku. Maka itu kemungkinan besar masalahnya adalah di bahu. Itu yang tidak bisa dipijat. Nah, tapi kalau kita mau ke pundak, ya pundak ini kita bisa pijat. Sekarang kita coba lihat ke pundak di sini. Ya. Agak miring kali ya, agak Oke, miring agak kali. miring Coba agak sedikit. miring, ya. Ya, boleh. Oke, Oke. oke. Otot di pundak ini, di sini terutama ya, itu menghubungkan antara belakang kepala di sini, maaf ya. Oke, saya tekan sedikit ya. Oke. Berarti betul Sakit ya. apa enak itu tadi barusan. Di belakang enak. kepala sampai dengan ke tulang ini, tulang Dok, di sini. sakit. Oke. Nah, biasanya masalah paling sering adalah di pertengahan ototnya, kira-kira di sini. Jadi maaf, saya coba berikan tekanan di sini. Nah, di sini sakit ya. Nah, kita bisa berikan pijatan ke arah ujung-ujung ototnya. Pertama kita bisa berikan gerakan ke arah atas nih. Nih, ke arah atas. Jadi searah dengan ototnya. Betul, ototnya, ya? searah dengan ototnya. Dan tujuannya merelaksasi sebenarnya. Tujuannya adalah merelaksasi agar otot tadi kembali kepada panjang awalnya. Ini yang seringkali orang suka mengeluh sakit kepala ketika Betul. banyak ngetik di komputer, Betul duduk di meja sekali. kerja. Betul. Biasanya masalah ini ya. Masalah Kalau- ini kemungkinan Kalau besar. dikasih minyak sambil dokter tadi seperti tadi itu bisa. Boleh, Dok. Jadi di awal kita bisa berikan Iya. minyak ya, bisa aromaterapi atau yang relaxing oil bisa, ataupun beberapa krim yang bisa. Iya. Tapi saya sarankan krim-krim itu juga banyak. Ada yang hanya hangat, tapi ada juga yang mengandung obat. Iya. Jadi kalau kita mau, dok, saya mau ada obatnya tapi ada rasa hangatnya, Iya. boleh dicampur. Misalnya sebagian
besar, ada yang krim untuk obatnya, yang khusus ada asam salisilat biasanya, kemudian satu lagi yang hangatnya. Dioleskan dulu di area mana yang kita rasa tidak nyaman, kemudian baru kita lakukan pemijatan. Oh, gitu. Nah, ini akan enak sekali. Ya, baik dok. Ini saya yakin banyak yang ingin bertanya. Kita masih buka line telepon apabila pemirsa ingin curhat. Kita akan bahas ini saat lagi, tetap di Hidup Sehat. Yeay, kembali lagi di Hidup Sehat. Kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat relaksasi ya. Ya, nah Iya. dok, tadi kan sebelah kanan, dok, sebelah kiri belum. Bentar, aku sekarang sebelah kirinya aku aja ya. Gantian. Dia makanya nanti Intan habis ini ya. Aku yang kiri, biar adil, seimbang ya. Kanannya Intan, kirinya aku ya. Kirinya aku ya, nah gini. Nggak mau kalah. Saya dari sini berarti ya. Iya. Bentar, ini kanan. Ini kanan ya? kiri. Berarti gimana gini? Oke. Bener. Ini kameranya gimana? Saya di sini berarti. Bener. Mbak Oh Intan iya di bener situ. dokter di sini. Ya, oke, ya. Oke. Aduh repot ya kita buat formasi aja. Gak apa-apa, biar enak Iya, ya. iya. Oke. Kiri sebenarnya kita harus lihat dulu Iya. dari kita sisi mana yang lebih dominan. Ya, kadang-kadang orang lebih dominan sisi kanan untuk aktivitas. Misalnya, dia nulis tangan kanan, ngangkat tangan kanan, kerja tangan kanan, main HP tangan kanan. Ada orang yang kidal. Nah, otot atau bagian yang sering dipakai itu resiko cederanya akan lebih besar. Misalnya, Dr. Vito biasa menggunakan tangan kanan nih untuk tindakan dan lain sebagainya. Maka sisi kanan ini pasti akan lebih rentan cedera. Sebaliknya, misalnya kiri yang lebih dominan, ini kiri akan lebih sering cedera. Kita anggap kiri juga cedera ya saat ini ya. Pertama kita bisa rasakan sebenarnya. Ketika kita periksa antara kanan dan kiri, ini akan berbeda namanya tonus ototnya atau kekuatan ototnya. Kalau kita tekan yang kanan, misalnya yang sakit yang kiri ya dok ya, kanan ini lebih mudah untuk dicubit, jadi lebih empuk rasanya. Namun kalau yang kiri, nah ini keras nih, ya. Jadi kalau ini kayak wagyu, ini kayak daging lokal gitu rasanya, ya. Nah, kemudian sama seperti tadi kita bisa lihat, oke, Ada Sudah telepon. ada telepon. baik. Oh, ada telepon. Baik ya, kita Oke. telepon dulu ya dokter. Iya, ya. iya, silakan, Sambil silakan. kita langsung aja angkat. Ya, Halo, angkat. selamat siang. Selamat siang, Selamat siang. Ini dengan siapa? Bu Risma di Luwu Timur. Bu Lisa. No. Bu Risna. Risna. Ya. Oke, baik. Bu Risna, apa pertanyaannya? Ini dok, mau nanya, ini saya lengannya sebelah kiri sering sakit dari tangan sampai di lengan. Halo, Iya, boleh diulang, Mbak? ini mau nanya kenapa cuman cara taksinya dari dengan leher ini di persendian daya sampai di lengan sering nyeri. Oh, lengan sebelah kiri dan di leher sering nyeri. Ya, Oke. makanya, Nah, Oke, Mbak Bu Risna, mohon maaf usianya berapa? kelima. 35. Aktivitasnya 35, sehari-hari oke, apa? oke. Aktivitas sehari-harinya? Di rumah jaga anak. Oh, jadi Oh, aktivitas ibu rumah rumah tangga ya? tangga. Oke. ya, baik. Oke, ditonton terus ya, Ya, Bu. Kita akan jawab nih. Ya. Dok, nih Ya. sama nih. Kita kan nyeri katanya sebelah kiri juga Iya, tuh betul, di betul. lengannya. Itu karena apa tuh dok biasanya? Ngatasinnya gimana? Baik, sekarang kita coba lihat sambil mungkin menjawab juga pertanyaannya ya. Ini kita tadi sudah saya sampaikan, apakah ini pundak ataukah bahu? Ya, kalau bahu ini berarti gelang bahu. Sebenarnya bahu ini struktur yang sangat kompleks ya. Namun secara umum bentuknya seperti bola di dalam mangkok atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut ball and socket joint. Nah, gerakan di bahu ini banyak sekali. Ya, gerakan di bahu ini banyak sekali. Kita bisa tadi saya tunjukkan ke atas, bisa ke bawah, bisa diputar seperti ini, kemudian bisa namanya gerakan rotasi ke belakang dan rotasi ke bawah. Nah, semakin banyak gerakan yang kita lakukan, resiko cederanya semakin banyak. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan, apakah ini masalahnya di sendi ataukah di organ-organ atau struktur di luar sendinya. Misalnya otot. Nah, ini kan otot ada di luar sendi ya, Dok. Nah, karena ototnya ini bermasalah, sendinya bermasalah bisa menyebabkan otot-otot juga bermasalah. Yang pertama, menurut saya adalah perbaiki dulu posturnya dulu. Oh. Kenapa? Seringkali kita tidak sadar bahwa postur kita cenderung membungkuk seperti ini. Oke. Atau kita sebut sebagai rounded shoulder. Jadi bahunya itu seperti berputar begini. Nah, dengan bahu yang seperti ini, dia sebenarnya akan menghalangi gerakan bahu itu. Yang jadi nggak nantinya, maksimal. betul, akan tidak maksimal dan menimbulkan masalah ke otot, tendon, dan struktur lainnya.
Jadi kalau kita posturnya, maaf dok, Ya, coba jadi saya ini. perbaiki. Oke, ini bahu ini sejajar dengan telinga. Oh, Jadi kita bikin, oke ini sudah bagus, ini juga sudah bagus, maaf ini lebih tegak sedikit. Oke, ini postur yang bagus. Ya. Di awal kita akan bilang, dok rasanya kaku, nggak enak. Betul, itu di awal. Tapi nanti ketika sudah terbiasa, ini adalah postur yang sesuai. Ya, itu yang pertama, perbaiki postur. Yang kedua, kita juga perhatikan aktivitas kita ketika kita bekerja. Misalnya tadi Ibu Risma sering menjaga anak. Kita kebayang mungkin dia juga menjaga anak dan mengangkat anaknya ketika menggendong. Ya, nah itu juga harus kita perhatikan. Misalnya ketika mengangkat anak, pastikan posisi-posisinya tidak terlalu Gimana? benar-benar mengangkat. Ini kan kita harus dikurangin, Iya. namun diperhatikan juga gerakan-gerakannya. Iya. Misalnya, Jadi kalau misalkan anak lagi main di bawah Iya, nih, betul. Nah, lalu misalkan kayak saya nih mau Iya. angkat anak ya. Orang kan biasa mungkin langsung angkat betul, gini ya. iya, Nah, ini jadi betul. membani otot membani tulang juga belakang, ya. sampai ke pundak dan ke pinggang. Oh, yang Maka benar kita gimana, Dok? gunakan Ya. lutut kita, dok. Ya, Lutut jadi kita nunduk, nunduk. oke, Ya. betul. Perhatikan postur tetap bagus, Ya. angkat anaknya, Ya. dan dengan posisi yang tetap bagus untuk kita gendong ke Ya. atas. Nah, Jadi ini bukan dibebankan di tulang belakang, bukan, tapi bukan. di lebih bebankan ke kaki. lutut. Lutut kaki. Iya, lutut, betul. ya. Agar mengurangi masalah-masalah Ya. di pundak Ya. maupun sampai ke Ya, pinggang. baik, ini biar pemirsa jelas nih ya. Jadi jongkok dulu. Jongkok dulu, betul. Jongkok dulu ke bawah. Ambil anaknya. Angkat dengan postur yang tetap Posisi bagus. tetap lurus. Ya, bagus. Lalu angkat, naik ke atas, naik ke atas. dan kita gendong seperti Jadi ini. yang main ini ya. Betul, Wah, betul. Baik, ya, betul. Saya akan praktekkan dan saya yakin juga pemirsa di rumah juga akan praktekkan hal yang sama ya. Karena semua orang kan suka angkat Ngangkat, beban, ya. ngangkat, betul, Iya. betul, Iya. betul. Lebih baik kalau misalnya anaknya bisa dinaikkan dulu ke yang lebih tinggi, Iya. sehingga kita tidak terlalu membungkuk, itu lebih baik juga. Oh ya, baik, baik. Ya. Oh Ya. gitu. Ya. Ini tips yang sangat memudahkan dan saya rasa bisa dikerjakan oleh semua orang. Pemirsa yang menyaksikan bisa juga kasih tahu ke orang-orang yang lain ya. Ya. Jaga postur itu Ya. juga utama banget ya, Betul, jaga aktivitas. Kalau tadi Dokter Vito kan mau praktekin ke Baby G. Kalau saya cari dulu calon papa dari babynya. Oke ya. Kalau begitu yang harus dibereskan adalah bagaimana supaya hatinya tidak beku ya, bukan frozen saja, ya, tidak frozen. Supaya beban hidupnya lebih ringan. Baiklah ya, kita sudah 60 menit dan kita masih ada lagi tips-tips berikutnya hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2. Ingat saksikan terus Hidup Sehat TV One. Oke, kalau ketinggalan langsung aja baca resumenya di viva.co.id. Dan ingat download TV One Connect. Yes, saya Intan sama Dina. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup sehat. Terima kasih dok. Sama